Selamat datang di channel Spiritual Journey pada program Sejenak Bijak. Episode kali ini kita beri judul Irasionalitas, Memahami Sisi Gelap Manusia. Kali ini kita akan membahas topik yang tidak akan pernah bisa berhenti menjadi pergulatan dalam diri kita masing-masing, yaitu tentang aspek irasionalitas dalam kehidupan manusia. Dahulu kala manusia terkekang oleh tahayul dan irasionalitas. Namun kemudian manusia menemukan akal sehat. Belakangan di zaman modern manusia menempatkan rasionalitas sebagai nilai tertinggi karena menyadari bahwa akal budi adalah ciri khas spesies kita. Kita menamakan diri kita hewan rasional. Namun demikian, apakah pandangan yang terkesan menyanjung ini rasional? Dalam kisah tentang irasionalitas manusia yang luas dari zaman dulu hingga saat ini, realitas kehidupan mengatakan bahwa bukti serta fakta menunjukkan sebaliknya. Dari seks, musik hingga agama dan perang, irasionalitas merupakan bagian terbesar dalam kehidupan dan sejarah manusia. Manusia real memiliki dua bentuk daya utama, yaitu daya irasional dan daya rasional. Daya irasional didorong oleh kehendak buta naluri biologis primordialnya. Sementara daya rasionalnya menjaga setiap pikiran, sikap, dan tindakan mereka tetap berimbang dan selaras dengan nilai-nilai luhur yang disepakati bersama oleh masyarakat di mana mereka hidup. Celakanya, kebanyakan manusia seringkali dikuasai oleh sisi irasionalnya, seperti ketakutan, prasangka, keserakahan, dan gangguan-gangguan mental batin lainnya. Sehingga pemikiran, sikap, dan tindakan mereka menjadi destruktif dan membahayakan diri sendiri serta orang lain atau makhluk lain. Disadari atau tidak, kehidupan manusia seringkali didorong oleh kehendak yang buta, pemikiran yang tidak rasional dan selalu menginginkan lebih, sehingga manusia terdorong untuk terus-menerus mencari kepuasan meski yang pada akhirnya selalu berakhir dengan kekecewaan. Kata seorang bijak, kehidupan manusia adalah sebuah pendulum yang berayun antara rasa bosan dan penderitaan. Sebelum lebih jauh membahas tentang irasionalitas manusia, kita perlu memahami terlebih dahulu kata dasarnya, yaitu rasional. Kata rasional dalam bahasa Inggris mempunyai pengertian perilaku atau ide berdasarkan nalar dan bukan emosi, atau berkaitan dengan berdasarkan atau sesuai dengan nalar. Dari pengertian tersebut, setiap subjek yang mendapatkan adjektif rasional berarti sesuatu yang didasarkan pada pertimbangan nalar daripada emosi. Rasionalitas dengan demikian dapat dipahami sebagai kemampuan manusia untuk berpikir sesuai dengan prinsip-prinsip normatif penalaran atau logika. Dan sebaliknya, jika sebuah keputusan atau tindakan lebih didasarkan pada emosi subjektif manusia, maka berarti keputusan atau tindakan tersebut dinilai tidak rasional. Tindakan atau opini tersebut ditengarai dibuat melalui penggunaan alasan yang tidak memadai atau melalui tekanan emosional atau defisiensi kognitif. Hal itu juga bisa merujuk pada kurangnya kejernihan atau koherensi mental. Namun demikian, psikologi eksperimental memiliki bukti-bukti empiris bahwa manusia itu ternyata cenderung irasional. Di tahun-tahun 1970-an, banyak para psikolog berkomentar negatif tentang rasionalitas manusia. Misalnya, sebagaimana dicatat oleh Jonathan Cohen, beberapa komentar berikut ini. Yang pertama, temuan-temuan psikologis yang dapat dipercaya punya implikasi suram bagi rasionalitas manusia, dinyatakan oleh Nisbet dan Borgida pada tahun 1975. Yang kedua, orang yang ingin melihat manusia sebagai makhluk rasional pasti akan menemukan hasil yang mengecewakan. Pernyataan dari Kahneman and Tversky tahun 1972. Atau manusia sering secara sistematis melanggar prinsip-prinsip pembuatan keputusan secara rasional ketika menilai probabilitas membuat prediksi atau usaha-usaha lainnya yang berkaitan dengan soal probabilitas, dinyatakan oleh Slovic and Friends. Jauh sebelum ada bukti-bukti ilmiah tersebut,
Arthur Schopenhauer, seorang filsuf Jerman, telah mengemukakan bahwa kesadaran dan kecerdasan hanya merupakan permukaan jiwa. Di bawah kecerdasan terdapat kehendak yang tidak sadar, suatu kehendak dari keinginan kuat. Schopenhauer menyatakan bahwa kecerdasan kita hanya merupakan alat dari keinginan kita dan hanya tangan kanan dari kehendak kita. Menurut dia, kehendak adalah orang buta yang menggendong orang lumpuh yang melek, yang melambangkan kecerdasan. Keinginan ini seringkali tidak sadar dan tidak terkendali. Sebagai contoh, jika Anda menginginkan suatu tanpa alasan yang jelas, itu adalah kehendak buta. Pemikiran yang hampir senada juga diungkapkan oleh Horkheimer dan kawan-kawan dari Sekolah Frankfurt, Jerman, yang menyatakan bahwa masyarakat modern terlanjur berada dalam sistem yang tertutup dan tak memungkinkan adanya usaha untuk membuka persoalannya. Manusia dengan usaha rasional akhirnya terjebak pada irasionalitasnya sendiri yang dilematis. Semakin ia ingin membebaskan diri dari akal budi objektif, ia justru semakin instrumentalis. Menurut Horkheimer dan kawan-kawan, semua ini karena usaha manusia rasional tak bisa lepas dari mitos atau takhayul atau keirasionalan dan berbagai hal yang dipertanyakan tetapi tak terjawab oleh manusia. Horkheimer dan kawan-kawan juga menunjukkan bahwa mitos ternyata selalu mengandung usaha manusia rasional. Mitos yang irasional tersebut adalah usaha manusia yang rasional. Sedangkan usaha manusia yang rasional ternyata mitos yang irasional. Manusia yang dalam setiap tahap sejarahnya hendak mencapai pengertian rasional ternyata seringkali berujung pada ledakan irasionalitas. Mengenali irasionalitas kita. Kita berbicara tentang irasionalitas ketika perilaku kita tidak dapat dijelaskan atau diprediksi. Ketika keputusan didorong oleh emosi atau naluri dan bukan oleh refleksi, ketika penalaran gagal untuk menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip dasar logika dan probabilitas, dan ketika keyakinan tidak memiliki koherensi atau dukungan empiris. Tergantung pada konteksnya, seseorang yang menunjukkan perilaku irasional dapat digambarkan sebagai orang yang bodoh, dungu, tidak bijaksana, atau bahkan gila. Berapa bentuk irasionalitas dalam perilaku manusia? Irasionalitas seringkali dianggap sebagai sifat negatif, namun bisa juga merupakan suatu bentuk ekspresi. Irasionalitas dapat disebabkan oleh bias terhadap informasi yang membenarkan keyakinan yang ada. Irasionalitas juga dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak optimal. Perilaku individu yang tidak rasional antara lain tersinggung atau marah terhadap situasi yang belum terjadi, mengekspresikan emosi secara berlebihan seperti menangis histeris, mempertahankan ekspektasi yang tidak realistis, dan melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab. Irasionalitas merupakan sebuah cara berpikir dan sikap hidup yang tidak sejalan dengan kepentingan dasariah manusia. Setidaknya ada dua kepentingan dasariah manusia. Yang pertama adalah kepentingan pelestarian diri dan yang kedua adalah kepentingan untuk mewujudkan kebaikan bersama yang secara langsung terkait dengan kepentingan pertama sebelumnya. Irasionalitas mendorong terjadinya berbagai macam konflik. Ia juga melahirkan banyak anak busuk. Salah satunya adalah fanatisme ideologis di mana orang setia pada satu paham tertentu yang dianggap benar secara mutlak, lalu menyerang dan bahkan menghancurkan orang-orang yang berbeda paham dengannya. Sikap irasionalitas menghancurkan kehidupan diri sendiri. Ia juga menghancurkan kehidupan orang lain. Dalam soal hidup bersama, sikap irasional mengundang kebencian dan konflik yang berkepanjangan. Sejalan dengan pandangan Freud, sikap irasional adalah bentuk nyata dari dorongan kematian. Justin Smith dalam bukunya yang berjudul Irrationality: A History of the Dark Side of Reason menyatakan bahwa ia melihat hubungan yang bersifat paradoksal antara rasionalitas dan irasionalitas. Artinya semua upaya manusia untuk menjadi rasional justru akan berakhir ke dalam irasionalitas yang baru.
perkembangan teknologi modern menjadi contoh yang bagus. Segala bentuk temuan justru membuat manusia menjadi malas dan tak mampu berpikir panjang. Ia pun tidak hanya merusak diri sendiri, tetapi juga merusak alam. Jika alam rusak, maka manusia pula yang akan hancur. Sama seperti yang dinyatakan oleh Adorno dan Horkheimer dalam bukunya yang berjudul Dialektik der Aufklärung Philosophie Fragmente. Pencerahan justru melahirkan mitos-mitos baru yang sebelumnya ingin dilampaui. Teknologi modern berubah menjadi ideologi yang justru merusak hidup manusia. Ini paling nyata di dalam pengembangan senjata pemusnah massal dalam beragam bentuknya. Di ranah ilmu kognitif, filsafat, dan neuroscience, Lisa Bortolotti dalam bukunya yang berjudul Irrationality menyatakan bahwa irasionalitas memang selalu menjadi bagian dari hidup manusia. Irasionalitas adalah fakta alamiah yang tidak bisa didiamkan begitu saja. Yang diperlukan adalah upaya untuk menafsir ulang makna rasionalitas yang terus berubah. Kita perlu curiga terhadap impian lama tentang nalar, meragukan pertimbangan dan analisis sebagai panduan efektif dalam hidup. Bortolotti berpendapat bahwa kita harus mengambil sikap yang lebih kritis terhadap standar rasionalitas yang diterima, mengingat hasil penyelidikan filosofis dan penelitian ilmu kognitif terhadap perilaku manusia seringkali mengejutkan dalam pengambilan keputusan. Klesa, irasionalitas dalam pandangan filsafat Asia. Di dalam pemahaman filsafat Asia Timur atau Hindu dan Buddha, irasionalitas atau kehendak buta sering disebut sebagai klesa atau tiga racun atau kotoran batin. Klesa dalam diri manusia berakar pada tiga hal. Yang pertama adalah ketidaktahuan. Ketidaktahuan adalah kesalahpahaman manusia tentang makna hidup yang sebenarnya. Orang hidup dengan ambisi dan berusaha menggenggam apapun yang ia inginkan, seperti kenikmatan, kekuasaan, dan uang. Padahal dunia ini terus berubah. Tidak ada satu hal pun yang bisa digenggam erat, termasuk nyawa kita sendiri sebagai manusia. Yang kedua, akar dari irasionalitas atau klesa adalah ketakutan. Ketakutan adalah akar dari kemarahan dan kebencian. Ketakutan juga bisa menghalangi akal sehat, sehingga pikiran dan perilaku menjadi irasional. Jika irasionalitas menjadi raja, maka konflik adalah buahnya. Akar ketiga dari irasionalitas atau klesa adalah keserakahan dan kemelekatan. Orang yang serakah ingin terus menguasai demi menguasai itu sendiri. Tidak ada yang sungguh dapat memuaskan keserakahannya. Di dalam tekanan keserakahannya sendiri, akal sehat mundur ke belakang, dan irasionalitas menjadi acuan utamanya. Keserakahan dan kemelekatan menjadi akar dari niat buruk. Ketiga racun ini dianggap sebagai tiga penderitaan atau cacat karakter yang merupakan bawaan dari makhluk hidup dan merupakan akar nafsu keinginan, sehingga menyebabkan penderitaan dan kelahiran kembali. Maka dapat dikatakan bahwa irasionalitas amat erat terkait dengan penderitaan. Orang yang bahagia akan cenderung berlaku rasional. Mereka akan memelihara serta mengembangkan tidak hanya hidupnya sendiri, tapi juga hidup bersama. Alasan penting mengapa kita harus peduli dan mencermati masalah klesa adalah karena masalah tersebut dapat menghancurkan hidup kita. Kita harus bisa mengelolanya. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Langkah pertama tentu saja adalah menyadari bahwa klesa telah muncul. Biasanya kita bahkan tidak menyadarinya. Dan seringkali ketika sebuah klesa muncul, ia segera menguasai kita bahkan sebelum kita siap untuk menyadari bahwa ia telah muncul. Pada titik ini, setelah mempelajari apa itu klesa dan menyadari bahwa klesa itu muncul, maka kita telah siap untuk mengenalinya. Selanjutnya, meskipun kita mengenali kemunculan klesa tersebut dan meskipun biasanya kita menganggap klesa beracun dan bermasalah, kita tidak perlu untuk mencoba menghentikan atau menyingkirkannya, karena sifat klesa itu kosong sama dengan sifat pikiran. Kita cukup mengamati secara langsung sifat-sifatnya tanpa mengubah apapun, tanpa berusaha mengubah pikiran atau klesa kita.
Saat kita melihat sifatnya, kita akan mengalami dan mengenali sifatnya. Untuk melakukan hal ini, tentu saja pikiran kita perlu agak rileks. Tetapi kita juga perlu memiliki kesadaran yang jernih. Meskipun klesa tidak hilang secara khusus karena diketahui sifatnya, ia tidak lagi beracun atau bermasalah. Dan bahkan ketika ia masih ada sebelum ia lenyap, ia akan menjadi bantuan untuk bermeditasi. Jalan pembebasan tanpa khayalan atau kebijaksanaan, tanpa keterikatan atau kemurahan hati, tanpa kebencian atau cinta kasih. 5 emosi yang mengganggu: kemarahan, kesombongan, iri hati, keterikatan, ketidaktahuan,